Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu sampai pada detik hari ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan semalam Tuhan, sehingga kami boleh istirahat dengan nyenyak dan kembali pada hari ini Tuhan, untuk melaksanakan setiap aktivitas kami dengan sehat dan penuh semangat. Bapa, sebentar kami juga ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau buka pikiran dan hati kami Tuhan. Engkau utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menyingkapkan selubung-selubung kami Tuhan yang menutupi pengetahuan akan Engkau. Pakailah kami untuk menjadi fakta sabda-Mu, pakailah kami untuk menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, shalom, salve buat kita semuanya. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 20 ayat yang ketiga hingga yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Amin. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menjauhi perbantahan bukan berarti kita menjauhi masalah. Amin. Tetapi menjauhi perbantahan adalah menjauhi segala yang jahat, segala yang kasar, segala yang memiliki omongan-omongan yang mencela, mencaci maki, menjatuhkan. Amin. Next dikatakan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amin. Jadi jika ada orang yang ketika dalam masalah, ketika dalam pencobaan, ketika dalam persoalan-persoalan hidup, dia malah menyalahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, atau bahkan menyalahkan keadaan sendiri. Dalam Alkitab dikatakan setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Itu artinya apa? Kalau kita mudah marah, kalau kita mudah menyalahkan orang lain, kalau kita mudah menyalahkan keadaan tanpa kita merefleksikan, tanpa kita melihat diri kita sendiri, kita sama aja seperti orang bodoh. Karena terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Karena di sini ayat Alkitab menganjurkan kita untuk sabar, untuk lebih murah hati. Amin. Kita kalau menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu pencobaan, janganlah kita langsung terbawa emosi atau terbawa amarah. Tetapi kita nalarlah kejadian itu atau persoalan itu atau permasalahan itu dengan kepala yang dingin. Amin. Agar apa? Jika kita mengandalkan emosi kita, itu tidak menyelesaikan masalah, saudara. Tetapi jika kita berpikir dengan kepala dingin, amin, itu justru otak akan lebih rileks, akan lebih tenang untuk mengelola setiap informasi apa saja yang menyebabkan masalah, sehingga otak atau pikiran kita atau kognitif kita bisa dengan tenang, bisa dengan istilahnya dengan lancar untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan itu. Amin. Next, ayat yang keempat dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Itu artinya apa? Jika di dalam persoalan, jika di dalam permasalahan, atau dalam setiap pergumulan hidup, kita tidak beraksi, kita tidak mencari jawabannya, kita tidak bekerja, yang ada adalah kita tidak mendapatkan apa-apa. Amin. Dikatakan pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Pada musim dingin ini diartikan atau diumpamakan sebagai situasi di mana
seseorang atau kita sedang mengalami pencobaan. Karena pada musim dingin, makanan habis, panen habis, ternak-ternak juga mungkin pada mati. Nah, disitulah pencobaan, disitulah hati kita diuji. Si pemalas tidak membaca. Si pemalas tidak membaca artinya apa? Walaupun dia sudah ditimpa kesulitan, dia sudah ditimpa pencobaan, dia justru mudah menyerah. Dia justru malas-malasan, mager, malas gerak. Amin. Makanya dikatakan, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka ia tidak mendapat apa-apa. Amin. Karena di dalam kesulitan itu dia tidak ada action, tidak ada reaksi, tidak ada aktivitas untuk keluar dari masalah itu. Tidak ada usaha bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu, untuk mencari solusi itu. Amin. Dia tidak ada effort, dia tidak ada semacam pergerakan, perubahan. Dia hanya stuck di situ. Amin. Makanya kalau dalam kesulitan itu dia tidak berusaha mencari solusi, di suatu saat nanti dia juga tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena selama masa pencobaan itu dia aja sudah bermalas-malasan. Apalagi dalam masa yang enak atau mungkin masa yang melimpah, dia akan semakin bermalas-malas terus. Amin. Dikatakan dalam Alkitab, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jika kita tidak menjadi pemalas, jika kita walaupun dalam kesulitan, dalam pencobaan, dalam setiap pergumulan itu, kita tetap berusaha mencari solusi. Kita tetap istilahnya berusaha mencari jalan keluar. Amin. Kita pada musim menuai, kita akan mendapat sesuatu hal yang melimpah. Amin. Dari pencobaan-pencobaan itulah hati kita diuji, kesabaran kita diuji. Seberapa setia sih kita sama salib kita, sama pencobaan yang Tuhan kasih untuk menguatkan kita. Amin. Pencobaan yang datang itu tidak melebihi kekuatan kita. Justru kita memakai pencobaan itu untuk bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan masih mau kita untuk berkembang lebih lanjut. Karena Tuhan masih mau kita untuk bertumbuh lebih dan lebih lagi seturut kehendak Tuhan. Amin. Makanya saudara, jika kita mengalami suatu pencobaan, jika kita mengalami suatu permasalahan, kita jangan mudah menyerah. Jangan seperti orang bodoh, nesu-nesu, marah-marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, atau bahkan menindas sama kita. Jangan. Amin. Jika kita mengalami pencobaan, ceritalah ke Tuhan. Kita anak Tuhan loh. Kita anak Bapa. Kita punya Bapa yang oleh pemandian kelahiran kembali kita dibaptis dan ditebus oleh darah Yesus. Amin. Kita punya privilege itu, punya hak istimewa itu. Kita harusnya bisa pakai hak istimewa itu. Dengan apa? Dengan kita mengucap syukur, dengan kita berdoa, kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Amin. Membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Baca Alkitab, doa, ke gereja. Bangun komunitas rohani yang bisa menguatkan. Itulah jalan rohani kita. Amin. Jadi, jika ada suatu masalah atau ada godaan iblis atau apapun itu yang mungkin kita anggap sebagai godaan untuk melemahkan kita, pakailah itu untuk bagaimana kita bangkit. Amin. Jangan tergantung kata orang lain. Justru apa yang orang lain katakan, jadikan motivasi buat kita untuk lebih lagi. Sama seperti Awit. Si pemalas tidak membajak dan dia tidak mencari apa. Jadi, jika kita hanya tiduran, hanya rebahan, hanya bermalas-malasan tanpa suatu effort atau suatu usaha, kita tidak bisa mendapat apa-apa. Amin.
Yesus, jika ia mau menuju kayu salib, dia harus melalui siksaan, cacian, makian, diludahi, dipukul, dimahkotai duri, bahkan sampai jatuh sampai 3 kali. Yesus melewati itu semuanya karena dia mengerti bahwa yang dia lakukan itu bukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan dalam perjanjian baru, lakukanlah apapun itu sama seperti kamu melakukan pada. Jadi jika kita menghadapi suatu kerintangan, carilah solusinya bersama Allah. Carilah jalan keluarnya bersama Allah. Jika Allah memberi saudara pencobaan, Allah jugalah yang bertanggung jawab, yang akan memberikan dan bahkan sudah memberikan, sudah menyiapkan jalan yang terbaik bagi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah-Mu. Kembali kami diingatkan Tuhan, untuk kami terus sabar Tuhan, memiliki hati yang lembut Tuhan, untuk terus setia pada panggilan Tuhan, untuk terus memikul seberapa berat salib kami Tuhan, seberapa apapun berat salib kami Tuhan, kami tetap harus pikul itu Tuhan. Amin. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi pelaksana firman-Mu Tuhan, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni akan orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Hanya Engkaulah yang punya kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.